Malam semakin larut, dan dunia jadi lebih sunyi. Di saat itulah, kisah-kisah tak masuk akal mulai bermunculan. Selamat datang di MySpin, tempat di mana cerita horor bukan sekedar hiburan, tapi mungkin peringatan. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini mungkin akan menghantui tidurmu. Namaku Rama, usia 38 tahun, suami dari Nadia, dan ayah dari anak laki-laki kecil yang luar biasa ceria bernama Awan. Setelah bertahun-tahun tinggal di rumah kontrakan sempit di kota, akhirnya kami pindah ke rumah warisan keluarga, rumah masa kecilku, yang sejak ayahku meninggal 20 tahun lalu hanya dihuni oleh ibuku seorang diri. Rumah itu berdiri di pinggir kota, dikelilingi pohon-pohon tua dan semak liar yang tumbuh seenaknya. Bentuknya khas rumah zaman dulu, dinding kayu yang sudah mulai kusam, jendela besar tanpa teralis, dan beranda kecil tempat ayah dulu sering membaca koran. Tapi, meski tampak tua, rumah ini masih berdiri kokoh, teguh, seolah menyimpan napas yang belum pernah benar-benar padam. "Kita beneran pindah ke sini ya?" tanya Awan. Begitu kami mengangkat dus terakhir dari mobil, aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. "Iya, ini rumah tempat ayah dulu tumbuh besar." Nadia juga tampak senang. Ia selalu suka suasana rumah tua yang katanya lebih bernyawa. Aku tidak tahu apa maksudnya, tapi selama bertahun-tahun hidup bersama, aku belajar bahwa kadang lebih baik tidak terlalu memaknai semua hal yang Nadia katakan. Cukup dinikmati. Ibu menyambut kami dengan senyum kaku. Sudah bertahun-tahun ia tinggal sendiri sejak aku pindah keluar kota. Aku tahu dia senang akhirnya rumah ini tak lagi sunyi. Tapi dia bukan tipe yang mudah menunjukkan perasaan. Ia hanya berkata pelan, "Kamar kalian di sayap timur. Pakai saja kamar lamamu." Aku mengangguk, meski dalam hati terasa sedikit berat. Ada banyak hal dalam kamar itu yang sudah lama kukunci dalam ingatan. Tapi kurasa mungkin sudah waktunya berdamai dengan masa lalu. Malam pertama kami di rumah itu berjalan tenang. Udara dingin menusuk kulit, khas pegunungan. Awan tidur lebih cepat dari biasanya. Nadia sibuk menata dapur, dan aku hanya duduk di ruang tengah, memandangi langit-langit rumah sambil mengingat suara-suara masa kecil. Suara ayah tertawa, suara ibu memanggil makan, suara pintu belakang yang selalu berderit saat dibuka. Rasanya seperti membuka kotak tua yang sudah lama berdebu. Saat aku hampir tertidur di sofa, Awan keluar dari kamarnya sambil membawa secarik kertas dan satu set pensil warna. "Ngapain belum tidur, Nak?" tanyaku sambil menepuk pahanya. Dia tidak menjawab, hanya duduk di lantai dan mulai menggambar dengan fokus. Garis demi garis ia bentuk dengan cepat. Warna demi warna ia oleskan, dengan persis anak 5 tahun yang anehnya terlalu terlatih. "Gambar apa?" tanyaku lagi. Kali ini dengan nada bercanda. Ia masih diam. Baru saat selesai ia menyodorkannya padaku. Gambarnya adalah wajah seorang pria tua, berambut tipis, alis tebal, senyum lebar, dan mata yang seolah mengenal aku. "Siapa ini, Awan?" Dengan polos anakku menjawab, "Kakek." Aku tercekat. Seketika bulu kuduku berdiri, karena aku tahu betul wajah itu adalah wajah yang sama persis dengan foto terakhir ayah sebelum kepergiannya 20 tahun lalu. Tapi tak mungkin, aku tak pernah menunjukkan gambar itu ke siapapun, terutama ke Awan. Aku menatap wajah anakku yang masih duduk santai di lantai, seperti tak sadar betapa lukisannya membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Nadia lewat sambil membawa lipatan selimut, sempat melirik gambar itu sekilas. "Bagus ya, ini siapa, Wan?" tanyanya santai. Awan menjawab, "Itu kakek." Nadia menoleh ke arahku, bingung. Aku hanya bisa menggelengkan pelan. Kode bahwa itu bukan hal biasa, tapi aku tidak langsung menjelaskan. Aku juga sedang berusaha mencerna semuanya. Kami bertiga akhirnya masuk ke kamar. Awan tidur di tengah. Ia lelap lebih cepat dari dugaanku.
seperti tidak ada beban apapun di pikirannya. Tapi mataku menatap langit-langit gelap. Tubuhku terasa dingin, padahal selimut sudah membungkus rapat. Aku bergeming cukup lama sebelum akhirnya bertanya lirih. Nadia, aku pernah cerita tentang ayah ke Awan. Nadia mengerutkan dahi. Enggak, setauku kamu gak pernah nyebut-nyebut soal beliau, apalagi kasih foto atau apapun. Aku mengangguk pelan. Kenapa? Awan tadi gambar wajah ayah. Sangat mirip. Padahal aku gak pernah simpan foto beliau di rumah. Bahkan aku juga udah lupa detail wajahnya sampai lihat gambar itu. Nadia mendadak terdiam. Suara jangkrik malam terdengar seperti berdentum di telinga. Sambil membalik badan, Nadia hanya berkata, mungkin dia cuma mengarang. Anak-anak bisa dapat bayangan dari mana saja. Mimpi, TV, atau yang sekedar imajinasi. Aku ingin percaya, tapi ada sesuatu di lubuk hatiku yang berontak. Sesuatu yang bilang, ini bukan kebetulan. Pagi harinya, aku menemukan Awan duduk sendiri di teras belakang. Dia sedang menggambar lagi. Kali ini bukan wajah, tapi rumah. Rumah kami, lengkap dengan jendela, pintu, bahkan bentuk pot tanaman di sisi barat yang kemarin baru kami susun. Dan di gambar itu, di sisi jendela ada sosok, seorang pria tua yang berdiri menatap dari balik tirai. Awan, ini siapa? Tanyaku, mencoba bersikap biasa. Ia menoleh, itu kakek. Kenapa kakek di jendela? Dia menjawab sambil tersenyum. Kakek bilang dia suka lihat kita dari situ. Aku membeku. Sore itu, aku memberanikan diri membuka salah satu laci tua di lemari ruang tamu. Lemari tempat ibu menyimpan dokumen dan album lama. Di sana tersimpan album foto keluarga. Saat kubuka lembar pertama, jantungku seakan berhenti. Di situ ada satu foto ayahku, dan wajahnya persis seperti gambar Awan. Tanpa menunggu lama, aku mendatangi kamar ibu. Ku ketuk pintunya. Bu, boleh bicara sebentar? Ia membuka pintu dengan ekspresi datar. Ada apa? Aku memperlihatkan gambar Awan tanpa berkata apa-apa. Ibu menatapnya lama, kemudian bergumam pelan. Dia mulai lagi ya. Aku menyaut. Maksud ibu? Ia hanya menghela napas panjang, lalu berkata satu kalimat yang membuat tubuhku seperti kehilangan gravitasi. Itu bukan pertama kalinya seorang anak kecil menggambar ayahmu. Dan setiap kali itu terjadi, sesuatu akan terbuka kembali. Kata-kata ibu menggantung di udara seperti kabut dingin yang menempel di dada. Aku terpaku. Tidak tahu harus bertanya dari mana. Juga tidak tahu apakah kau siap mendengar jawabannya. Apa maksud ibu? Tanyaku. Akhirnya, suaraku nyaris seperti bisikan. Ibu menatapku lama. Sorot matanya tajam, tapi lelah. Ada sesuatu di balik tatapan itu yang membuatku merasa seperti anak kecil lagi. Tak tahu apa-apa. Tak punya kendali atas apa yang terjadi di rumah ini. Dulu, sepupu-sepupumu pernah menginap di sini, kata ibu. Akhirnya membuka suara. Anak-anak ceria, tapi ada satu malam, mereka menggambar wajah yang sama. Wajah ayahmu. Aku hanya bisa menatapnya tanpa berkedip. Setelah itu, rumah itu berubah. Suara-suara muncul, barang-barang berpindah tempat. Dan kau, ibu menatapku dalam. Kau jadi sering sakit. Setiap malam kau mengigau, menangis, kadang bicara sendiri. Aku mencoba mengingat, tapi yang muncul hanya kepingan-kepingan samar. Rasa takut tanpa bentuk, bayangan pintu yang berderit, bau kayu lembab, dan suara berbisik yang pernah aku tepis sebagai mimpi masa kecil. Apa itu? Benar-benar ayah? Tanyaku pelan. Ibu memelingkan wajah. Aku tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu tentang kepergian ayahmu yang tidak selesai. Aku ingin mendesak lebih jauh, tapi suara Awan dari belakang membuat kami sama-sama terkejut. Ayah, kakek bilang namanya Sutarisno. Aku menoleh cepat. Apa kamu bilang barusan, nak?
Awan mengangkat kertas gambarnya. Di bawah potret lelaki tua yang baru saja ia warnai, tertulis dengan huruf miring dan rapi. Sutrisno. Aku nyaris menjatuhkan gambar itu dari tanganku. Siapa yang mengajarkan kamu nama itu? Suaraku tercekat. Awan tersenyum polos sekali. Gak ada, kakek yang bilang. Aku menatap ibu, dan ibu untuk pertama kalinya sejak kami pindah wajahnya benar-benar pucat. Sutrisno adalah nama ayah, nama yang sudah lama tak pernah disebut lagi dalam rumah ini. Bahkan saat ayah meninggal, ibu tidak pernah menuliskan namanya di batu nisan. Ia hanya menulis suamiku tercinta. Aku masih ingat, waktu itu ibu hanya berkata pendek, biarkan namanya terkubur bersama dosanya. Tapi malam ini, Awan tak pernah tahu siapa kakeknya, menggambar wajahnya yang sama, dan menulis nama itu tanpa diajari siapapun. Dan lebih dari itu, malam itu aku mulai bermimpi, bukan mimpi biasa. Aku berdiri di lorong rumah ini, gelap, sepi, tapi ada ujung lorong, ada pintu yang perlahan terbuka sendiri. Dari celahnya, kulihat sosok berdiri diam menatapku. Sosok itu ayah. Wajahnya tidak marah, tidak juga senyum, hanya menatap. Dan saat aku mencoba memanggilnya, suara serak berbisik memenuhi kepalaku. Sudah waktunya kau tahu, Rama. Waktunya kau buka apa yang ibumu tutup. Aku terbangun dengan napas memburu. Dan yang lebih aneh lagi, Awan sudah duduk di ruang tengah, menggambar lagi. Pukul 3 dini hari. Wan, kamu ngapain bangun? Tanyaku menggigil. Dia menjawab pelan, tanpa menoleh. Kakek ngajak ke ruang belakang lemari. Katanya dulu ayah sering dikunci di sana. Aku terpaku. Awan, maksud kamu ruangan apa? Tanyaku menahan gemetar. Ia menunjuk ke arah sudut ruang tamu. Yang di balik lemari kayu besar itu, jantungku berdegup semakin kencang. Lemari yang dimaksud Awan adalah lemari tua warisan kakek buyut. Lemari kayu jati, berat dan besar, yang sudah menempel di tembok selama puluhan tahun. Seingatku, lemari itu tidak pernah dipindahkan. Bahkan ketika renovasi rumah dilakukan belasan tahun lalu. Tapi rasa penasaran sudah terlanjur mencengkramku. Dengan senter dari ponsel dan langkah perlahan, aku mendekat ke lemari itu. Kayunya masih keras, meski berdebu dan dingin saat disentuh. Aku coba menggeser sedikit demi sedikit. Beratnya luar biasa. Tapi saat Awan menempelkan telapak tangannya ke sisi lemari, ia berkata pelan, "Kakek bilang, ada yang terkunci di balik sini. Bukan cuma pintu, tapi ingatan ayah." Tubuhku makin merinding. Aku tidak tahu bagaimana anak sekecil itu bisa bicara seolah paham sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Di naluriku berkata, "Jangan abaikan ini." Dengan sisa tenaga, aku geser lemari itu sedikit ke samping, dan di baliknya terdapat garis samar, sebuah celah vertikal setinggi orang dewasa, seperti pintu. Aku menyentuh sisi celah itu, dan jari-jariku meraba sesuatu seperti engsel tua. Kusam, tertutup debu, tapi masih ada. Dengan dorongan pelan, pintu itu berdiri terbuka. Bunyinya berat, seperti enggan untuk disingkap setelah sekian lama tersembunyi. Ruang di baliknya sempit, dinding kayu gelap, tidak ada jendela, hanya satu lampu gantung kecil yang sudah mati. Udara di dalam ruangan itu dingin, lembab, dan bau. Bukan bau busuk, tapi aroma tua yang melekat, seperti sesuatu yang terlupakan bertahun-tahun. Di dalam ada satu meja kecil. Di atasnya terletak buku catatan berdebu dan sebuah kursi rotan yang tampak rapuh. Di dinding tertempel kertas-kertas dengan coretan tangan. Sebagian sudah menguning, ada yang sobek, tapi satu hal yang langsung mencolok mataku. Semuanya tertulis dengan tulisan ayah. Dengan tangan gemetar, aku mengambil buku catatan itu. Kertas pertama sudah mengelupas, tapi halaman berikutnya masih bisa terbaca. Jika suatu hari Rama membaca ini, berarti apa yang ku takutkan benar-benar terjadi. Rumah ini tidak akan diam selamanya. Ibunya menyembunyikan segalanya, dan aku hanya bisa menulis ini sebelum semuanya diambil dariku.
Tanganku lemas. Aku duduk di lantai, membaca baris demi baris. Ayah menulis tentang suara-suara yang ia dengar setiap malam, tentang bagaimana ibu semakin aneh setelah malam tertentu. Malam ketika ayah menemukan sesuatu di bawah rumah, tentang mimpi-mimpi yang sama, berulang, yang selalu berakhir dengan satu kalimat dari sosok tak kasat mata. Jika kau bukan kebenaran itu, maka kau harus siap kehilangan segalanya. Dan yang membuatku makin membeku adalah satu halaman yang diselipkan di tengah-tengah buku. Gambarnya sama persis seperti yang digambar Awan. Rumah kami, jendela yang terbuka, dan sosok kakek yang berdiri menatap dari balik tirai, dengan tulisan tangan di bawahnya. Ia menunggu seseorang membukakan pintu. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tamu, menatap lemari yang kini terbuka, seperti luka lama yang tak lagi bisa ditutup. Awan tertidur di pangkuan Nadia, memeluk pensil warna kesayangannya. Tapi sebelum aku memejamkan mata, ia bergumam melirih, setengah menggigau. Kakek bilang, ayah harus ingat malam terakhir waktu kecil. Malam dimana kakek enggak pernah keluar dari ruangan itu lagi. Kata-kata Awan, meski terucap dalam setengah mimpi, menghantamku seperti palu godam. Malam terakhir, aku memejamkan mata, mencoba menggali kembali masa kecil yang selama ini kabur, seperti dilapisi kabut tebal yang tak bisa aku tembus. Tapi malam itu, aku mulai mendengar sesuatu, bukan dari luar, bukan dari dalam rumah, tapi dari dalam kepalaku sendiri. Suara yang sudah sangat lama tak ku dengar. Rama, jangan takut, lihat baik-baik. Ruangan itu belum bicara semuanya. Aku terbangun dengan peluh dingin membasahi leher. Pagi harinya aku kembali ke ruangan di balik lemari. Kali ini sendiri. Kututup pintu perlahan agar Nadia dan Awan tak menyadarinya. Aku tak ingin mereka ikut masuk ke dunia yang rasanya hanya aku yang diizinkan untuk menyentuh. Kutelaah kembali tulisan ayah. Kali ini lebih teliti. Di bagian belakang buku ada catatan yang ditulis dengan tergesa, nyaris seperti ditulis sambil ketakutan. Jika pintu ke bawah rumah terbuka lagi, ingatan Rama akan kembali. Tapi ia juga harus tahu, tak semua yang hilang pantas ditemukan kembali. Pintu ke bawah rumah. Rumah ini memang punya ruang sempit di bawah lantai kayu, tempat penyimpanan lama yang sudah ditutup semenjak aku SD. Tapi aku tidak pernah tahu persis di mana pintu itu berada. Kukira sudah dipaku permanen oleh ibu. Aku keluar dari ruangan, menutup kembali lemari dengan susah payah, dan langsung menuju dapur belakang, tempat yang dulu katanya paling dekat dengan pintu ruang bawah. Setelah menyingkirkan karpet kecil di sudut ruangan, aku menemukan sesuatu, papan lantai yang sedikit berbeda warna dan agak melengkung di salah satu sisi. Hatiku berdebar. Dengan obeng tumpul dan tenaga penuh, aku cungkil papan itu. Dan benar, di bawahnya ada sebuah palka tua, pintu kayu tua dengan engsel berkarat. Aku membuka pelan, bau apek menyergap, bercampur aroma tanah lembab, dan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Tangga kayu menurun kegelapan. Ku coba menyalakan lampu senter ponsel. Cahayanya temeram, tapi cukup memperlihatkan bentuk ruangan di bawah sana. Langit-langit rendah, dinding dari batu bata lama, dan di tengah ruangan ada kursi. Satu kursi kayu kosong menghadap ke dinding, dan di dinding itu tertulis sesuatu. Tulisan tangan besar, diseret dengan arang atau sesuatu yang menghitam. Aku dekati pelan-pelan. Tanganku gemetar saat menyentuh dindingnya. Tulisan itu berbunyi, "Ingatanmu adalah kunci. Kebenarannya ada di sini. Bukalah." Tiba-tiba aku mendengar langkah kecil di belakang. Ayah, suara Awan. Nafasnya memburu. Kakek bilang ayah nggak boleh masuk sendirian. Aku menoleh cepat. "Awan, kamu ngapain kesini? Ini berbahaya." Tapi dia hanya berdiri di ambang pintu bawah tanah itu, menatapku tanpa takut, dan kalimat berikutnya membuat jantungku nyaris berhenti. Waktu kecil, ayah pernah duduk di kursi itu. Kakek bilang, dari situlah semuanya dimulai, dan dari situlah semuanya harus diakhiri. Aku memandang kursi itu lagi, lalu kembali ke Awan, dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku mulai menerima bahwa apa yang terjadi
bukan cuma mimpi atau imajinasi anak kecil. Masa lalu sedang memanggilku, dan aku harus menjawab. Kupijakan kaki pertama ke tangga kayu tua itu. Bunyinya berderit lembut, seperti napas seseorang yang sudah lama menunggu. Awan masih berdiri di atas. Diam, ia tak menangis, tidak takut, seolah sudah tahu bahwa aku memang harus ke bawah sendirian. Aku turun perlahan. Cahaya dari ponselku menyorot dinding-dinding batu lembab yang seperti merapat padaku. Aku bisa mendengar detak jantungku sendiri, berpadu dengan suara rintik air entah dari mana. Dan di ruang-ruang itu, kursi tua itu masih ada, masih menghadap ke dinding bertuliskan pesan gelap itu. Ingatanmu adalah kunci kebenarannya. Ada di sini, bukalah. Aku menelan ludah. Kutatap kursi itu lama, sebelum akhirnya duduk perlahan. Dan saat tubuhku menyentuh kayu lapuknya, semuanya mulai terjadi. Seperti ada pintu di dalam kepalaku yang terbuka. Tiba-tiba aku melihat diriku yang lebih kecil, usia 6 tahun atau 7 tahun. Aku sedang duduk di kursi yang sama. Di hadapanku, kakek berdiri sambil menempelkan tangan ke dinding. Ia menulis sesuatu dengan arang, lalu menoleh padaku dan berkata dengan suara lirih, "Rama, kalau ibumu bilang ini mimpi, kamu jangan percaya. Kalau kamu lupa, kamu juga akan hilang seperti ayah." Kemudian, suara pintu dibanting, dan aku melihat ibu turun dari tangga dengan wajah panik. "Ayahmu sudah cukup gila. Kamu gak usah dengerin ocehannya lagi," bentaknya saat itu. Kakek tidak marah. Ia justru berlutut di hadapanku dengan berbisik, "Nanti kamu akan besar, dan anakmu akan menggambar wajahku. Saat itulah kamu kembali ke sini. Dan kamu harus ingat ini satu hal. Ibu bukan seperti yang kamu kira." Semua itu terjadi begitu cepat di kepalaku, dan kemudian gelap. Ingatanku lenyap begitu saja, seperti direbut dari dalam diriku. Napasku memburu. Aku menggenggam lengan kursi itu erat-erat, seperti tersesat kembali ke masa sekarang. Aku bangkit dari kursi. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Dan saat aku hendak naik kembali, aku menemukan sesuatu di bawah kursi. Kotak besi kecil, terkunci, tapi di atasnya terletak kunci tua yang sudah berkarat. Kupungut dengan hati-hati, dan dengan sedikit tenaga, kunci itu pas. Isi kotaknya membuat tubuhku limbung. Foto-foto lama, salah satunya foto ibu, ayah, dan kakek. Tapi yang membuatku tertegun, di bagian belakang foto itu tertulis dengan tinta merah tua. Ibu menyimpan segalanya di balik kamar atas, termasuk kenapa ayah tak pernah bisa kembali. Tanganku gemetar, aku duduk lagi di tangga. Jadi, ayahku belum meninggal. Selama ini, yang kami percaya hanya cerita dari ibu. Awan memanggil dari atas, "Ayah, kakek bilang waktunya sebentar lagi." "Apa maksudnya?" tanyaku, naik 2 anak tangga. Tapi Awan hanya menjawab pelan, seperti mengulang kalimat yang bukan miliknya. "Kalau ayah nggak buka kamar atas malam ini, semuanya akan terlambat." Aku mengangkat kepala. Kamar atas kamar lama di lantai 2 yang selalu dikunci rapat dan dilarang untuk dimasuki. Ibu selalu bilang itu hanya gudang kosong. Tapi sekarang aku tahu, di sanalah segalanya disembunyikan. Dan malam ini, aku harus membukanya. Aku berdiri di pintu kamar atas. Tangan menggenggam kunci tua yang kutemukan di ruang bawah tanah. Jantungku berdebar tak karuan. Udara dingin malam menyusup ke tulang, membuat bulu kuduku meremang. Sepanjang hidupku, kamar ini selalu menjadi misteri. Pintu yang rapat tertutup dan suara ibu yang tegas berkata, "Jangan pernah buka itu." Tapi malam ini, rasa penasaran dan rasa takut bergelut di dadaku. Aku harus tahu kebenaran. Kecelupkan kunci ke lubang dan berputar perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara decit pelan, seperti membangunkan sesuatu yang lama tertidur. Di balik pintu kamar itu gelap, berdebu, dan berbau apek. Namun ada sesuatu yang lebih menyesakan. Semua meja kecil di sudut dengan tumpukan surat dan buku harian. Aku mendekat, tangan bergetar membuka buku harian pertama. Tulisan tangan yang kukenal, tulisan ibu. "Jika Rama membaca ini,
Berarti aku gagal menjaga rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Ayah bukan hanya pergi, ia terperangkap oleh masa lalu yang tak bisa aku lepaskan. Aku melakukan ini demi melindungi Rama, demi melindungi kita semua. Mata aku mulai panas. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk perasaan. Tiba-tiba suara langkah kaki di belakang pintu membuatku terkesiap. Aku menoleh, tapi hanya bayangan sendiri yang menatapku dalam kegelapan. Aku tahu aku harus menyelami rahasia itu lebih dalam. Di dalam hati, aku juga tahu sesuatu yang lebih gelap menunggu, dan aku harus siap menghadapi semua risiko. Aku menarik napas dalam-dalam, menatap surat-surat dan buku harian yang berceceran di meja kecil itu. Semua jawaban yang selama ini ku cari tersimpan di sini, namun juga rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Tiba-tiba, suara napas berat di belakangku membuatku membeku. Rama, suara itu pelan namun penuh tekanan. Aku menoleh, dan di ambang pintu berdiri ibu. Wajahnya penuh campuran kecemasan dan kesedihan yang mendalam. "Kenapa kau di sini? Kau tak seharusnya membuka kamar ini." Suaranya bergetar. Aku menatap matanya, mencoba mencari kebenaran di balik rasa takutnya. "Ibu, aku harus tahu apa sebenarnya yang terjadi pada ayah. Kenapa kau selalu menyembunyikan ini?" Ibu menunduk, tangannya gemetar. Ada sesuatu yang tidak bisa aku pahami sekarang. "Rama, jika kau tahu, kau mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk aku." Rasa sakit dan luka yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba meledak di dadaku. Aku bukan anak kecil lagi, Bu. Aku sudah dewasa. Aku berhak tahu. Kalau kau benar-benar mencintaiku, jangan sembunyikan lagi. Ibu terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, tapi kau harus berjanji. Apapun yang kau temui, jangan biarkan itu memisahkan kita." Aku mengangguk tegas. Dengan suara serak, ibu mulai membuka kisah yang selama ini terpendam, tentang malam kelam di mana ayah menghilang, tentang rahasia keluarga yang mengikat mereka dengan kutukan lama, dan tentang pengorbanan yang harus diambil demi melindungi aku dan Awan. Semua menjadi jelas, semua rasa takut, kebohongan, dan luka yang selama ini kusimpan mulai terurai. Tapi di akhir cerita, ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca, berkata, "Sekarang hanya ada satu pilihan terakhir, Rama. Kau harus memilih, melanjutkan hidup dengan beban ini atau melepaskan segalanya demi keselamatan keluargamu." Hati dan pikiranku bergejolak. Aku tahu keputusan ini akan mengubah hidup kami selamanya. Malam itu, aku duduk termenung di ruang tamu. Suara jam berdetak seperti mengukur setiap detik yang tersisa untuk membuat jantungku semakin sesak. Di tangan, aku menggenggam surat-surat dan buku harian yang berisi rahasia keluargaku. Di kepala berputar, bertanya-tanya, tanpa henti, apa yang harus kulakukan? Bagaimana aku bisa melindungi Awan dan Nadia dari kegelapan yang mengancam kami? Ibu sudah berusaha sekuat tenaga, tapi beban ini terlalu berat untuk ditanggung sendiri. Dan aku tahu aku harus bertindak sekarang. Aku mengingat kembali kata-kata kakek dan suara dalam kepalaku yang bilang bahwa ingatanku adalah kunci. Segala sesuatu yang terlupakan harus kubuka kembali, bukan untuk menimbulkan luka, tapi untuk menyembuhkannya. Dengan tekad yang mulai membara, aku mulai menata ulang potongan-potongan ingatan yang selama ini terpecah. Setiap ingatan yang kembali membuka tabir misteri, sekaligus memperjelas satu hal. Aku harus melangkah ke dalam dunia yang selama ini kutakuti. Pagi menjelang ketika aku memutuskan untuk pergi ke tempat yang selama ini tersembunyi di ruang bawah tanah. Di sana, aku yakin ada sesuatu jawaban terakhir yang bisa menyelamatkan kami semua. Aku tahu, ini bukan sekedar perjuangan fisik. Ini adalah perang batin yang menguji keberanian, kepercayaan, dan cinta. Aku berdiri, menarik napas dalam-dalam, dan siap melangkah. Karena malam ini, aku akan memilih takdirku. Tanganku masih gemetar saat membuka pintu ruang bawah tanah yang selama ini tersembunyi. Udara dingin langsung menyergap, seolah mengingatkan aku bahwa tempat ini menyimpan rahasia yang tak boleh diabaikan. Lampu senterku menyorot perlahan ke sekeliling ruangan itu. Dinding-dinding batu,
perabot lama, dan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Disitulah jawaban, aku yakin. Dengan hati-hati, aku membuka peti itu. Di dalamnya ada benda-benda yang tak pernah kubayangkan. Surat-surat lama, foto-foto yang sudah menguning, dan sebuah jurnal dengan kulit yang lusuh. Tangan aku menyentuh jurnal itu, dan seketika semua ingatan tentang kakek, ayah, dan ibu bergemuruh di pikiranku. Semua pengorbanan, semua rahasia, semua luka, semua ada di sini. Aku mulai membaca, dan halaman demi halaman membuka tabir tentang sebuah kutukan keluarga yang mengikat ayah hingga hilang. Mengapa ibu memilih untuk menyembunyikan kebenaran itu? Namun, di tengah pembacaan, sebuah suara lembut namun tegas memanggil namaku dari kegelapan. Apa kau siap, Rama? Ini adalah saatnya memilih. Aku menoleh, dan di sana berdiri sosok yang selama ini hanya ada dalam ingatan dan cerita kakek. Aku harus memilih antara membiarkan keluargaku terus hidup dalam kebohongan atau menghadapi kenyataan yang mungkin akan mengubah segalanya. Pikirku, detik-detik berlalu, dan aku tahu satu hal yang pasti. Pilihanku malam ini akan menentukan nasib kami selamanya. Aku menatap sosok kakek yang berdiri di belakang peti kayu tua itu. Wajahnya teduh, namun penuh harapan. Kata-katanya membuat dada ini sesak sekaligus lega. Kebenaran itu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan, Rama. Ujarnya lembut. Kau harus buka hati dan pikiranmu. Hanya dengan itu, kutukan ini bisa berakhir. Aku menarik napas panjang dan mengangguk. Dengan perlahan, aku mulai menceritakan semua yang telah kulihat, kupelajari, dan kurasakan selama ini kepada ibu dan Awan yang baru saja turun dari atas. Mereka mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, sesekali mengusap air mata yang jatuh tanpa bisa dibendung. Malam itu, kami duduk bersama di ruang tamu yang dulu penuh rahasia. Aku menceritakan tentang kakek, tentang kutukan yang mengikat ayah, dan mengapa ibu selama ini berusaha melindungi kami dengan menyembunyikan kebenaran. Kami menangis, saling memaafkan, dan mulai membuka lembaran baru dalam hidup kami. Aku tahu perjalanan kami belum selesai, tapi malam itu kami mulai menyatukan kembali keluarga yang hampir hancur. Aku percaya, selama kami bersama, tidak ada kegelapan yang terlalu pekat untuk diterangi. Sejak malam itu, suasana rumah berubah. Tidak lagi ada rahasia yang tersembunyi, hanya kehangatan dan keterbukaan yang menyelimuti kami. Aku dan ibu mulai memperbaiki hubungan yang sempat retak. Awan dengan senyum polosnya menjadi pengingat bahwa masa depan bisa lebih cerah jika kita memilih untuk saling percaya. Aku belajar bahwa rahasia, meski dimaksudkan untuk melindungi, bisa menjadi beban yang menghancurkan jika tidak dihadapi bersama. Dan bahwa keberanian terbesar adalah menerima kenyataan, lalu memilih untuk bangkit dan melangkah maju. Hari-hari berlalu, dan keluarga kami menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kutukan yang dulu menakutkan kini terasa seperti cerita masa lalu yang mengajarkan arti cinta dan pengorbanan. Kini, aku berdiri sebagai pria yang lebih bijak, dengan hati yang lapang dan jiwa yang kuat. Aku tahu, apapun yang datang di masa depan, aku tidak akan pernah sendiri, karena keluarga adalah cahaya di ujung jalan yang akan selalu menuntun kita pulang.